Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur masih diberi kesempatan untuk boleh kembali belajar firman-Nya. Hari ini kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 22, saudara. Saya bacakan ayat 21 yang berbunyi demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara, apa yang paling kita harapkan ketika kita sakit, ketika kita menghadapi berbagai macam masalah yang semakin memperburuk kehidupan kita, yaitu dukungan dari orang-orang yang sekitar kita, khususnya untuk orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Dan itu terjadi, saudara, dalam kehidupan Daud. Ketika Daud terpuruk dalam kondisinya sebagai buronan dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan ketika saudaranya mendengar di mana dia berada, maka mereka datang untuk menjenguk atau melihat kondisi Daud. Nah, kehadiran mereka, saudara, itu sangat menolong kehidupan Daud menghadapi situasi yang begitu menekan, situasi yang begitu tidak menyenangkan. Kedatangan orang tua dan juga saudaranya di Gua Adulam seperti menjadi titik balik bagi Daud untuk mulai menata kehidupan rohaninya yang sempat berantakan ketika melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, agar lebih fokus dalam mencari kehendak Tuhan, Daud menitipkan ayah dan ibunya kepada Raja Negeri Moab. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ketiga. Dan kalau kita lihat, saudara, bukan suatu kebetulan jika pada waktu itu datang juga bergabung orang-orang sakit hati bergabung dengan Daud di samping saudaranya. Bahkan jumlahnya juga cukup banyak, ada 400 orang, saudara. Ini bukan kebetulan, saya percaya ini adalah rencana Tuhan bagi kehidupan Daud itu sendiri. Karena kita tahu Daud adalah orang yang sangat disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara, baik Daud maupun orang-orang yang menjadi orang-orang sakit hati ini, mereka itu membutuhkan akan Tuhan, akan Allah dalam kehidupan mereka untuk memulihkan hati yang terluka karena ketidakadilan yang mereka terima yang menimpa mereka, saudara. Itu sebabnya mereka bersatu, bersama-sama mereka mencari Tuhan, mencari pimpinan dan juga pertolongan Tuhan. Saudara, saat Daud memasuki tahap pemulihan hati dan mencari kehendak Allah di tengah masa sulitnya, kita lihat Raja Saul berada dalam tahap kejatuhan yang semakin dalam, saudara. Dan dia semakin jauh dari Tuhan. Dan dia melakukan tindakan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tindakannya begitu brutal. Itu sebagai salah satu dampak orang yang iri hati. Ingat, saudara, orang yang iri hati itu akan melakukan segala hal untuk bisa menjatuhkan orang yang menjadi saingannya, orang yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia itu merasa terkalahkan oleh orang itu. Kita lihat, saudara, segala perhatian dan energi dari Raja Saul hanya terpusat pada keinginan untuk membunuh Daud. Dan ketika dia mendengar bahwa Daud pernah mendatangi kota Moab, ia langsung menuduh Ahimelek mengadakan persepakatan dengan Daud. Lalu dia membunuh para imam dan seluruh penduduk kota Moab. Tetapi Tuhan meluputkan Abiatar, anak imam Ahimelek. Saudara, kita lihat di sini betapa tragisnya kehidupan Saul, seorang yang sangat disayangi Tuhan, dipilih oleh Allah sebagai raja atas Israel, tapi dia telah meninggalkan Tuhan. Akibatnya Tuhan pun tidak bersama-sama dengan dia. Akibatnya dia melakukan tindakan-tindakan yang semakin membuat dia jatuh dalam dosa, yang membuat Allah semakin murka kepada dia. Saudara, kita kembali pada Daud. Saat mengalami masa jauh dari Tuhan, saudara, dan menghadapi berbagai macam pencobaan, cobalah kita belajar dari Daud. Jangan lupakan Tuhan, karena hanya dialah pribadi yang mampu menolong kita dari keterpurukan. Saudara, carilah wajahnya dan temukan kehendaknya atas hidup kita di tengah segala hal buruk yang terjadi atas diri kita. Jangan seperti Raja Saul, bukannya dia mencari Tuhan, tapi dia mencari kekuatan dia sendiri. Dia mencari apa yang bisa memuaskan hatinya untuk bisa membinasakan orang yang menyayangi dia. Saudara kasih Tuhan, belajarlah senantiasa pada Daud dalam situasi apapun, saudara, dalam keterpurukan yang paling buruk sekalipun. Mari kita datang kepada Tuhan
kita mencari wajah-Nya. Dan saya percaya, kalau dengan serius kita mau datang kepada Tuhan, kita mencari wajah-Nya, maka Tuhan pun akan datang kepada kita, akan menyapa kita, saudara. Dan Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, untuk mengangkat kita dari keterpurukan yang kita alami. Ingat, saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Ingat baik-baik, cari wajah-Nya ketika kita menghadapi kesulitan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, dalam berbagai macam kesulitan yang kami hadapi, tolong kami Tuhan, agar tetap memandang kepada Engkau dan terus mencari kehendak-Mu, sehingga kami tidak salah langkah seperti yang dilakukan Saul. Tapi kami akan belajar seperti Daud. Waktu kami menghadapi kesulitan, kami datang mencari Engkau, mencari wajah-Mu, untuk meminta pimpinan-Mu dan juga kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami adalah manusia yang lemah. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.